Hakikatun nisbatil af'ali, hakikat menisbatkan perbuatan lil ibadi kepada hamba. Wa min hadza, dari sini yadharu jelas. Wa min hadza, dari sini yadharu jelas. Ana ta'alluqal qudrati, sesungguhnya ta'alluq qudrah itu laisa, tidak ada apa ta'alluq, tidak ada itu maksuson, dikhususkan bihusulil maqduri, dengan hasilnya yang dikudrai, yang dikuasai, dia dengan kudrah. Dari sini jelas bahwa ta'alluq kudrahnya Allah itu tidak dikhususkan kepada sesuatu yang dihasilkan. Sesuai dengan yang pernah kita pelajari, ta'alluq itu ada yang memang dari ma'dum kepada mawjud, dan dari ma'dum kepada ma'dum. Ta'alluq suluhi, patut nggak dibuat. Kalau nggak dibuat, berarti dari ma'dum terus kepada ma'dum. Tetap dibilang ta'alluq termasuk qabdah. Ta'alluq dari mawjud terus kepada mawjud. Itu ta'alluq tidak harus, itu ta'alluq qudrah Allah itu tidak mesti harus jadi. Ya. Dari yang ma'dum menjadi mawjud, maka disebut apa? Tanji. Wa af'alul ibadi, bermula af'alnya ibad itu nisbatuha, bermula menisbatkannya af'al ilahi kepada ibad, itu antarikil kasbi, dari jalan kasab, iktisab. Lal ikhtirai, bukan berbuat. Adapun af'alnya hamba yang dinisbatkan kepada hamba adalah pada jalan kasbu atau iktisab, bukan ikhtira, bukan ikhtira. Karena yang ikhtira, yang mukhtari adalah Allah, yang berbuat Allah. Hamba hanya pada tariqil iktisab atau tariqil kasbi. Kenapa? Karena li'anna ta'ala huwa al-mukhtara, al-mukhtari ulaha. Karena Allah itu al-mukhtari ulaha, karena Allah yang membuat laha kepada af'al. Jadi abad itu af'alnya hanya dinisbatkan kepada tariqul iktisab, bukan ikhtira. Jadi abad tidak punya af'al, hamba itu tidak punya perbu, karena hakikatnya af'alnya hamba itu adalah dari Allah. Bisa dinisbatkannya af'al kepada hamba, sesungguhnya itu hanya tariqul iktisab. Karena fi'ilul abad itu ada yang ittirari, ada yang ikhtiyar. Fi'il tegakkan. Wal muqaddaru, bermula yang mentakdirkan, laha. Oh, di Allah Ta'ala, masih di situ ya. Wa ya'latul mukhtari laha, wal muqaddiru, dan yang mentakdirkan laha kepada apal, wal muridu, yang menginginkan laha kepada apal. Wala yaridu, dan tidak datang ana usulnya Allah, tidak muskil, tidak datang kemuskilan. Wala yaridul iskar, ana usulnya Allah, itu kaifa halnya bagaimana yuridu, menginginkan sama Allah, ma akan perkara naha
yang mencegah sama Allah anu dari mana? Ma. Li'annal amro, karena sesungguhnya perintah itu la yughayyiru, tidak membedakan, tidak beda sama amr, membedakan al-iradata akan iradanya Allah. Bidalili amri, dengan dalil amrnya Allah, perintahnya Allah, jami'an nasib, kepada seluruh manusia, bil imani, dengan iman. Tapi walam yurid, tidak menginginkan sapa Allahi aku akan iman min aktarihim, dari banyaknya manusia, liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Amr, bukanlah yughayir ya, li'anal amr itu yughayir, berbeda. Li'anal amro, karena sunnya amr itu yughayir, berbeda sama al-iradata akan iradah. Jadi amr, perintah Allah, dan iradahnya Allah itu berbeda. Perintahnya Allah dan kehendaknya Allah itu tidak sama. Dalam hal ini ada 4, amr dan iradah. Itu ada 4. Yang pertama, yurid wa ya'mur. Allah inginkan sesuatu pada abad, dan Allah perintah pada abad tersebut. Istio kemarin istio, jangan di belakang istio, dan tidak tambah enak, dan tidak nyaman kok. Nanti nyaman kali kok. Jangan jauh-jauh kan ngaji kok. Jauh dari 2 atau 4, 3 atau 4. Taklim ada belajar. Jadi, yang pertama yurid wa ya'mur. Allah inginkan hamba itu beriman, dan Allah perintah hamba itu untuk beriman. Seperti sahabat Umar bin Khattab, Allah perintah untuk beriman, dan Allah inginkan beriman, maka berimanlah sahabat Umar bin Khattab. Ada kalanya la yurid wa la ya'mur. Allah tidak inginkan dan Allah tidak perintah. Ada kalanya yuridu wa la ya'mur. Allah inginkan dia untuk sesuatu, tapi Allah tidak perintah dia. Dan ada kalanya ya'mur wa la yurid. Yang 4 itu. Beda antara yurid dan ya'mur. Seperti firman Allah, wa ma aktaruhun nas, wa ma aktarun nas. Tidak ada bermula paling banyaknya manusia. Walau harasta, walaupun menginginkan engkau bimu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Allah perintahkan orang-orang semua untuk beriman, tapi Allah tidak inginkan semua orang untuk beriman. Allah perintahkan orang-orang untuk beriman, tetapi iradah Allah tidak menginginkan semua abadnya untuk beriman. Itu disebut apa? Ya'mur wa la yu'mur. Maka berbeda antara amru dan iradah. Kenapa dia tidak beriman? Ya, Allah sudah berikan akal dan pikiran untuk berpikir. Dia melihat kebenaran dari Rasulullah, melihat dakwahnya Rasulullah, diajak oleh Rasulullah, percaya dia Rasulullah Nabi. Cuma hatinya menolak karena ego. Menolaknya dia itu namanya iktisabnya. Dinisbatkan kepada dia sendiri, bukan kepada Allah. Penisbatan menolaknya itu iktisabnya kepada dia, usahanya. Pada hakikatnya yang menciptakan kekufuran Allah, tapi yang milih hal tersebut disebut apa? Nisbat al-abad itu disebut apa? Iktisab. Apa maksudnya? Mudah kira-kira penisbatan al-abad ini bisa dipahami, Gus? Pahami, Mat. Ini tahu, Mat. Tidak ini. Nanti ini apanya terakhirnya ini berenteknya ta'addinya ini kepada masalah wasilah, tawasul, tabaruk, sana nanti itu. Nanti kok
penisbatan kepada apa itu yang bagaimana? Abad punya kelebihan apa itu sama dengan Tuhan? Tidak. Kekhususan abad apa sama dengan semua perang semua. Mana dijelaskan perang semua? Paham kan sudah kira Gus? Paham ya? Paham istilah. Nanti nggak mudah kok istilah penting ya istilah. Udah sih kita aja lagi dengan besok ngaji gitu lagi. Yang penting kan targetnya khatam terteluyung. Jadi nggak bisa kita khatamkan ini harus penjelasan. Kalau dikhatamkan nggak mudah nanti kau ini untuk memahami kitab ini. Fanisbatul af'ali. Nah ini dia adanya dari ayat tadi. Maka bermula penisbatan af'al ilal ibadi kepada hamba min nisbatin musabbabi dari menisbatkannya yang disebabkan ilal sabab kepada sebab awil wasitati atau wasito perantara. Wahada bermula ini itulah munafata tidak bertentangan di dalam ada. Maka penisbatan af'al kepada abad di dalam menisbatkan yang disebabi atau yang menjadi sebab terhadap sebab itu disebut wasito, dan hal ini tidak bertentangan, banyak kok hadis-hadis yang menerangkan ini. Man nafasa kurbatal mu'minin nafasallahu kurbatahu bil akhirah. Barang siapa yang menafaskan, membuka atau melonggarkan kesulitan orang-orang mukmin, maka Allah akan melonggarkan, membuka kesulitannya nanti di hari kiamat. Rasulullah menisbatkan nafasa kurba itu kepada orang mukmin, seolah-olah afalnya orang mukmin. Padahal penisbatan itu kepada abad, nisbatul afal tersebut kepada abad itu adalah bentuk iktisabnya abad, musabab ila sabab, yang disebabi untuk adanya sebab. Jadi itu adalah sebenarnya nisbatul itu iktisab, antoritil iktisab, hakikat daripada yang membuka kesulitan, hakikat yang membuka kesempitan adalah Allah Subhanahu, Allah yang menciptakan. Tapi iktisabnya, pelakunya, fa'ilnya, kasbunya itu adalah hamba. Masa Allah yang suruh pelakunya. Maka menyandarkan iktisab ini, nisbatul af'al kepada hamba, yang mana hakikat af'al itu adalah dari Allah, itulah munafata, tidak bertentangan masalah. Karena dalam hadis-hadis banyak mana pasaku berkurbatal mukminin, terus apa nih, memfariha, banyak. Ada lagi ayat-ayat apa, Abdul ibad al-ibad ini kalau surur, memasukkan kebahagiaan, seolah-olah hamba itu bisa memberikan kebahagiaan, padahal yang ngasih kebahagiaan adalah Allah. Itu disebut apa namanya? Penisbatul afalnya itu apa? Torikil iktisab. Paham kira-kira? Bisa dipahami? Teruslah cari sendiri, biar pinter. Ngaji-ngaji ini ku cari. Li'anal musababah musabbibal asbabi, karena yang menjadi penyebabnya sebab, huwa ya musabbibal asbab, itu alladzi Allah khalaqa, yang menjadikan sama alladzi al-wasitota akan wasitah, perantara, wa khalaqa sama alladzi fiha, di dalam wasitah makna wasatoti akan maknanya wasatoh. Karena sesungguhnya yang musabbibal asbab ya Allah. Allah yang musabbibal asbab, bukan makhluk. Makanya kita sering doa, Allahumma ya musabbibal asbab,
Wa ya mufatihal abwab wa ya muqallibal qulubi wal absar. Yang musabbibal asbab, yang menjadi, yang menciptakan musabbib daripada sebab-sebab ya Allah. Tapi fa'ilnya, pelakunya adalah makhluk. Pelakunya adalah makhluk. Maka penisbatan af'alnya disandarkan kepada makhluk, sesungguhnya itu hanya antorikil ihsan. Tapi hakikatan, secara hakikat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham belum? Stio, paham belum? Paham ngantuk-ngantuk gimana Pak? Bingung ngantuk-ngantuk, jelaskannya bulat-bulat ini. Bulat-bulat jelaskannya betul-betul paham lah kau. Ngaji tauhid itu gitu akidah. Ngantuk jadi nggak ngantuk. Kalau kau dengarkan sungguh-sungguh ya nggak ngantuk, karena tahu itu. Saking senangnya Bang Budi dicatat sama dia, karena ilmu. Ya Bang Budi. Iya harus gitu Bu. Kalau bintang dulu gitu. Kalau bintang gitu. Nanti ilmu itu lagi-lagi sendiri. Cerak lagu. Ya asbab kita ngaji itu. Tapi ingat lagi ya, karena ngaji ini ingat lagi ngaji dulu gitu. Ingat. Pentingnya ngaji itu membuka ilmu memori yang lama. Akhirnya Allah bukakan kembali. Hakikatnya bukan kita yang membuka. Oh. Cuman artinya iktisab untuk ikhtiari belajar. Nah, akhirnya terbuka, tapi Allah yang membuka. Itu bukannya ke situ. Paham? Ayo belum lihat. Paham nak? Walaulah dalika, kalaulah tidak demikian, alladzi yang auda ayam nitip sawab Allah Ta'ala biya di dalam asbab, itu lantas lu tidak patut ada apa asbab, antakuna sekiranya ada apa asbab, ada itu wasitotan jadi perantara. Kalaulah tidak seperti yang demikian penjelasannya, di mana Allah titip musabbibal asbab terhadap hambanya, maka tidak patut itu menjadi perantara, tidak layak. Sawaun sama karena ada apa, karena ada apa asbab, ada itu lima dari perkara lam yuda yang tidak dititip, al akal akan akal, kal jamadi seperti benda-benda mati, wal aflaki dan ini aflak ini cakrawala, aflak matahari, bintang, bulan, ya semua lah aflak, cakrawala, falakia, wal motori ada ka, wanar. Kalau baca gitu udah mafhum ya, jangan wanar ini udah mafhum lah tuh. Maaf itu harus dipaham. Au kanat apa asbab, ada itu akilatan. Kami baca akta udah masuk, udah mafhum, udah ada kanat. Atau yang ditetek itu yang berakal. Ada kalanya musabbibal asbab itu ghairu akil, jamat seperti jamu. Contohnya, aku minum jamu kuat, seger, gitu. Seolah-olah jamu membuat kuat. Ada tidak, itu jamat namanya. Ya, Allah tetep sebab musabbibal asbabnya diletakkan kepada jamu. Kalau bahasa Abi jelasin kamu, namanya khodamul akdar, pelayan takdir. Yang menciptakan kuat sesungguhnya adalah Allah. Allah tetapkan khodamul akdarnya lewat jamu. Lemes saja. Kemudian diciptakanlah akal sama Allah lewat akal-akal manusia untuk berpikir. Akhirnya manusia iktisab, membuat sebuah usaha. Hakikatnya Allah menciptakan. Menemukanlah rempah-rempah, dibuat pil, namanya supaya nggak lemes. Apa itu? Apa yang lemes? Irek. Nah, terus apa lagi?
supaya belum langsung tegang terus, berdiri bersungguh gitu, nanti tidur lagi. Nah, hakikatnya yang menghidupkan Allah, yang membuat bel juga Allah, tapi nggak mungkin Allah membuat bel, nggak lah. Failnya makhluk. Allah tetapkan musabbibal asbabnya kepada makhluk. Jadi makhluk itu namanya wasito, perantara. Dengan dititipkannya musabbibal asbab kepada berarti akil, kepada yang hidup akilatan. Dan sama manusia lewat akal yang lo titipkan akhirnya jalan iktisab usaha dibuat menjadi pel, jamat namanya. Jamat apa? Benda mati. Benda-benda mati dititipkan lewat jamat, diminum ke manusia, betul-betul hidup, kuat terus aku gini, nggak turu-turu, orang bengi, waduh gawat ini, harus nikah 2, gitu, harus nikah 2, nggak bisa tidur, jadi kan, akhirnya dititipkanlah, tauhidnya arahnya ke kita perlu ujung ini, nah, biar nggak ngantuk. Namanya itu Allah titipkan musabbibul asbab yang pertama kepada akilah, kepada manusia yang berakal. Lewat akalnya Allah berikan akal, akhirnya dia berpikir, namanya jalannya jalan iktisab, ya, fi'lulnya pada fi'lul ikhtiari, akhirnya mencari ketemu obatnya, rempah-rempahnya, dibuat, dijadikan pil. Sesungguhnya hakikatnya itu apalnya Allah, apal Allah. Kemudian pil itu sudah wujud, sudah ada, diminum orang, pil itu jamat, Allah titipkan kuat tadi sebagai wasito, perantara, musabbibul asbab. Tapi semua hakikatan adalah af'alul. Paham kira-kira? Paham belum? Bisa dipahami? Tauhid ini biar mudah ya. Jangan ngantuk dulu. Nanti kita sudah aja. Tapi mas, satu baca banyak tauhid ini. Banyak-banyak itu kamu mendas ke stres. Ngaji protokol ini yang enak aja kau pada ngantuk. Tapi ngaji ini gak ngantuk ya Bu ya. Karena berpikir ya kan. Ya. Kalau protokol ini menghayal ngajinya, jadi ngantuk. Ini berpikir. Min malakin dari manusia, au insi, au jinni atau jin. Ikhtilaful makna bi ikhtilafin nisbatil lafziyah. Perbedaan makna dengan perbedaan menisbatkan kepada lafaz. Wa alla wala katakul wallahu a'lam bissawab. Sikit nyari. Itu aja gerem dalam hati sabar. Itu dia.